Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Sekarang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum firman Tuhan ini dimulai, kakak mau kasih beberapa tebak-tebakan. Yang bisa jawab, yang tahu jawabannya dijawab ya. Yang pertama, tebak gambar. Ini gambar alat musik apa ya? Ada yang tahu? Iya benar, ini gitar. Yang kedua. Yang kedua, ini alat musik apa ya? Ada yang bisa tebak? Benar, ini drum. Yang terakhir, jawab ya. Yang tahu jawabannya. Ini alat musik apa ya? Iya benar, ini piano. Nah, alat-alat musik ini jika dimainkan bersamaan itu bisa mengeluarkan musik yang indah. Kita coba ya nyanyi dengan alat-alat musik yang tadi. Kita mulai. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Nah, bagus banget ya. Ini adalah Raja Yosafat. Yosafat belum terlalu tua waktu ia menjadi raja di Yehuda. Pengalamannya belum terlalu banyak karena ia masih cukup muda. Tapi Alkitab menceritakan bahwa ia hidup mengasihi dan mentaati Allah. Yosafat melakukan hal-hal yang Tuhan senang. Yosafat hanya menyembah Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan, dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi suatu hari seseorang datang memberi kabar yang buruk untuk Yosafat dan rakyatnya. Orang ini berkata, ada suatu laskar yang besar yang datang untuk berperang melawan Yosafat dan rakyatnya. Laskar itu bukan pasukan yang kecil jumlahnya, tapi besar sekali. Banyak sekali musuh yang datang untuk menghancurkan Yosafat dan kerajaan Yehuda. Yosafat pasti kalah kalau berperang melawan mereka karena jumlah musuhnya yang sangat amat banyak. Kira-kira kalau kamu jadi Yosafat, bagaimana ya perasaanmu? Kamu masih muda, tapi ada pasukan yang besar sekali yang datang untuk melawan kamu. Yosafat merasa takut. Ya, Yosafat takut. Lalu, apa yang dia lakukan dalam ketakutannya? Yosafat lari. Oh, tidak. Yosafat tidak lari. Yosafat bersembunyi. Oh, tidak juga. Yosafat minta pertolongan pada orang lain. Oh, ternyata tidak juga. Dengar baik-baik ya apa yang Yosafat lakukan. Yosafat memutuskan untuk berdoa minta tolong kepada Tuhan. Yosafat bahkan mengajak semua orang yang ada di kerajaannya untuk bersama-sama berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan senang sekali ketika ada anak-anaknya yang datang meminta tolong kepada Dia. Tuhan berbicara melalui nabinya. Tuhan berjanji akan menolong Yosafat. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Tuhan berjanji,
Tuhan yang akan berperang. Bukan Yosafat, bukan tentaranya, bukan juga rakyatnya, tapi Tuhan sendiri. Sadarkah kamu kalau Tuhan juga menolong kita semua? Tuhan menolong kita di saat kita sedih, saat kita takut, saat kita kesulitan menaati firman Tuhan, saat teman-teman tidak mau bermain dengan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan itu juga menolong papa mamamu. Nanti waktu selesai ibadah, kamu bisa katakan kepada mereka, "Pa, Ma, Tuhan itu menolong papa dan mama setiap waktu." Setelah mendengar Tuhan berjanji akan menolong mereka, Yosafat dan seluruh rakyatnya berdiri lalu memuji Allah dengan suara yang keras. "Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Ajaib perbuatanmu Tuhan, Engkau Allah yang besar." Kira-kira seperti itu puji-pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada yang menyanyi, "Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia." Kayak lagu yang tadi. Siapa yang tadi saat memuji Tuhan juga menyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan? Nah, keesokan paginya mereka semua bersiap-siap. Ada yang bersiap dengan senjatanya, tapi ada juga yang bersiap-siap untuk memuji Allah lagi. Mereka memilih orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan. Mereka memakai pakaian yang bagus, lalu mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saat mereka mulai menyanyi dan memuji Tuhan, Tuhan pun mulai berperang untuk mereka dengan caranya yang ajaib. Yosafat dan orang-orangnya sama sekali tidak berperang dan tidak perlu mengeluarkan senjata yang mereka bawa. Saat pasukan Yosafat sampai di tempat musuh, mereka sangat kaget. Siapa yang bisa menebak kira-kira apa yang terjadi dengan musuh Yosafat yang sangat banyak itu ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Kakak beritahu ya, musuh Yosafat yang jumlahnya sangat banyak itu sudah mati semua. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Semuanya mati. Yosafat dan pasukannya menang. Allah memberikan kemenangan besar kepada mereka. Yosafat dan pasukannya hanya perlu mengambil barang-barang musuh mereka. Tuhan memberikan kepada mereka harta, barang-barang berharga, binatang-binatang ternak, semuanya sangat amat banyak. Setelah semuanya selesai, Yosafat tidak lupa kepada Tuhan. Mereka memuji Allah lagi, menyembah Allah lagi, bersorak-sorak untuk Allah lagi. "Engkau baik Tuhan, Engkau besar dan perkasa Tuhan." Mungkin mereka menyanyi lagi, "Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia." Hari itu Yosafat dan pasukannya menang karena Allah menolong mereka. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita percaya kalau Tuhan itu pasti menolong kita dan kita harus terus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini yang selama mengikuti sekolah minggu itu mengikuti dengan sungguh-sungguh? Ayo. Pasti semuanya mengikuti dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita harus terus memuji Tuhan. Siapa yang di sini sudah hafal ayat hafalan? Ayo. Sekarang kita hafalin bareng-bareng ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Oke, yang udah hafal minta papa mamanya buat videoin dan kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, sekarang firman Tuhannya udah selesai. Kita berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala kehidupan kami. Dan ajar kami untuk terus memuji-Mu dalam keadaan apapun. Kami percaya Engkau yang akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, udah selesai nih firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.